ini scikit-learn ini merupakan hal yang putus. Kok terlempar. ya ini scikit-learn. Ya, beberapa teman-teman saya yakin juga banyak yang mengenal scikit-learn. Ya minimal dengar. Jika kita ingin belajar machine learning dengan Python, ini scikit-learn ini banyak membantu ya. Biasanya kalau ngoding secara manual itu lebih panjang, namun dengan scikit-learn ini banyak tools yang bisa kita manfaatkan ya. Jadi di dalam scikit-learn ini menyediakan berbagai pilihan algoritma yang bisa diawasi atau supervise dan tidak diawasi ya. Dan ini merupakan salah satu library yang paling mudah karena instalasinya juga paling mudah. Ini juga terintegrasi dengan Jupyter, dengan Anaconda. Kemudian scikit-learn ini dibuat dengan pola pikir dengan rekayasa perangkat lunak ya. Desainnya mudah digunakan, namun juga fleksibel dalam digunakan untuk penelitian, khususnya di bidang big data. Karena fleksibilitas dan ketangguhannya ini, dia ya terlihat sempurna ya, atau terlihat sempurna untuk digunakan dalam berbagai proyek machine learning. Nah, di dalam scikit-learn itu juga ada ya beberapa library yang pernah disampaikan termasuk kemarin oleh Bapak Iqbal, kemudian Bapak Sahab. Di antaranya adalah NumPy untuk pekerjaan dengan matriks ya. NumPy ini untuk matriks ini bisa Anda cek di environment-nya Anacondas. Kemudian SciPy ini untuk komputasi ilmiah dan teknis. Kemudian Matplotlib ini untuk visualisasi data. Biasanya dipakai dalam membuat grafik ya. Kemudian IPython ini konsol interaktif untuk Python. Kemudian SymPy ini adalah matematika simbolik. Kemudian dan yang baru teman-teman pelajari adalah Pandas ya. Itu penanganan, manipulasi dan analisis data. Nah, ini beberapa algoritma yang ada di scikit-learn. Sebenarnya tidak cuman algoritmanya ini saja, cuman ada banyak. Ini hanya contoh yang nanti beberapa akan kita ulas ya. Di antaranya regresi ya, memasang model linear dan non linear, kemudian klasifikasi, kemudian decision tree. Di sini decision tree itu tentang untuk klasifikasi ya. Klasifikasi itu biasanya untuk membuat klasifikasi yang bentuknya seperti diagram. Kemudian ada neural network ya, atau jaringan saraf tiruan. Itu pelatihan dari ujung ke ujung ya, untuk itu seakan-akan sebagai juga kecerdasan buatan ya. Kemudian SVM support
vektor mesin ya. Itu nanti untuk bisa salah satunya untuk mempelajari batasan keputusan. Kemudian yang satu lagi adalah naive Bayes, yaitu pemodelan probabilistik langsung. Tidak hanya itu ya, itu beberapa fungsi yang bisa ditawarkan, yaitu metode ensemble, kemudian manipulasi fitur, kemudian deteksi outlier, kemudian pemilihan dan validasi model. Nah, ini merupakan referensi kelas dan fungsi dari scikit-learn. Ya, langsung saja. Bagi teman-teman yang belum instalasi bisa instalasi melalui Anaconda CMD, atau misalkan kalau Anda menggunakan operating system Linux bisa pakai PIP ya. Oke, langsung saja kita ke Jupyter ya untuk langsung simulasi. Selanjutnya bisa kita buka Anaconda, kemudian Jupyter Notebook. Kita masuk ke Jupyter. New Python 3 ya, seperti yang kemarin. Oke, langkah yang pertama untuk scikit-learn ini kita bisa cek instalasi untuk memastikan bahwa tools yang kita gunakan atau library yang kita gunakan itu adalah yang paling baru ya. Langkah pertama, cek instalasi. Ya. Kemudian untuk yang kita perlukan, yang pertama adalah import Pandas. Bisa teman-teman lakukan juga. Kemudian import scikit-learn. Kemudian SKLN. Ya. Kemudian import SciPy ya. Ini juga perlu diperhatikan hurufnya juga, karena jika salah huruf itu nanti juga keliru. Import NumPy, kemudian import matplotlib. Oke, ini kita coba, kita cek hurufnya. Memang untuk kalau kita menggunakan Jupyter ini kelihatan lebih mudah ya, karena kita bisa mengecek apakah ini, oh ya, ini ternyata ada yang keliru ya, matplotlib. Ya. 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 Setelah kita pastikan sudah benar, ini kita lihat versinya, pandas.version. Pandas
double underscore version, kemudian double underscore, koma, scikit-learn, titik, double underscore, kemudian version, double underscore, koma, scipy dot double underscore version, kemudian koma, kita cek numpinya juga, numpi dot double underscore version, kemudian yang terakhir matplotlib dot double underscore version. Ya, ini versionnya ini diupdate oleh double underscore ya. Harus kita perhatikan. Kemudian kita enter ya. Nah, out-nya ini adalah versinya dari Pandas, kemudian versinya scikit-learn, ini SciPy, kemudian ini NumPy, ini kemudian Matplotlib. Ya. Ini tiap komputer bisa beda-beda tergantung dari update-annya update sampai versi berapa. Kalau misalkan versi Anda masih versi yang lama atau lebih tua dari ini, nanti silakan diupdate. Tapi kalau lebih baru, ya berarti Anda bisa langsung menggunakan. Ya. Kemudian ini langsung, karena scikit-learn-nya sudah ada, maka ini langsung saja import matplotlib.pyplot splt, kemudian yang kedua import numpy, kemudian from pandas.plotting import scatter underscore matrix. Ya. Selanjutnya from scikit-learn import model underscore selection. Ya. Ini sampai di sini kita cek dulu apakah valid ya. Kalau sudah kita cek tidak ada yang error, bisa kita lanjutkan lagi. Kemudian from sklearn import matrix import classification underscore report. Kemudian from sklearn dot linear model import linear underscore model. Import misalkan ke logistik regression ya, logistik
regression. Oh, ini gandeng. Regression. Kemudian kita cek. Nah, tidak ada error. Kemudian kita tambahkan lagi nanti form yang terakhir, form sklearn dataset import load underscore iris ya. Ya, sampai sini dulu. Mungkin bisa dicoba sama teman-teman beberapa library dari scikit-learn, dan selanjutnya akan saya jelaskan tentang iris. Sampai di sini masih jelas ya? Semoga masih jelas. Ini saya lanjutkan tentang iris. Saya lanjut. Ya, iris. Iris yang ada di dalam machine learning. Bunga iris. Bunga iris itu sangat populer dalam machine learning. Dan klasifikasi bunga iris ini merupakan proyek awal yang cukup membantu untuk memudahkan dalam belajar machine learning. Ini data yang ada di bunga iris ini jadi sering di-load atau di-import sebagai awalan dalam pembelajaran machine learning, selain dari misalkan load data dari CSV. Ya, sebenarnya nggak cuma bunga iris juga sih, banyak juga yang lain. Nah, iris sendiri itu merupakan nama genus di tingkatan taksonomi klasifikasi makhluk hidup ya. Ini terdiri dari 300 spesies, tapi ini yang kita ulas, ini 3 spesies saja ya. Jadi yang pertama iris setosa, yang kedua iris virginica, kemudian yang ketiga iris versicolor. Nah, yang iris versicolor ini memiliki varian ya. Antara iris yang satu dengan iris yang lain, ini memiliki varian yang berbeda ya. Dan ini bagian-bagiannya, misalkan antara petal dan sepal, ini antara versicolor ukurannya dengan yang setosa ini beda ya. Kalau misalkan versicolor ini petalnya itu lebar, kemudian yang setosa ini ukurannya kecil ya. Ukurannya kecil. Kemudian yang virginica ini ukurannya panjang. Kemudian pada mahkotanya atau sepalnya ini yang besar itu adalah versicolor ya. Kemudian yang paling kecil ini setosa, kemudian yang tengah-tengahnya ini yang sedang ini adalah virginica. Jadi ini cukup menarik untuk dibahas. Nah, ini yang akan kita ulas dalam klasifikasi bunga iris ini. Klasifikasi yang digunakan ini terdiri dari 4 parameter. Yang pertama adalah panjang petal, yang kedua
lebar petal, kemudian panjang sepal, kemudian lebar sepal. Oke, langsung saja kita ke Jupyter Notebook untuk langsung mencoba. Ya. Kita kembali ke Python. Oke, langsung saja ini kita panggil karena data yang ada di Iris ini kan sudah kita import. Kemudian ini kita panggil dengan mengetikkan Iris sama dengan data set dot load underscore Iris. Jangan lupa dikasih kurung. Nanti hasilnya kita coba. Belum data set, oh ya, kurang S. Nah, kita coba dulu ya untuk ini. Oh ya, kurang 1 ini berarti. Datasetnya karena belum terdefinisi, ya kita tambahin di sini. Nah, jadi nanti untuk kita dalam memprogram Python, misalkan ini nanti kalau ada trouble seperti ini, berarti ini ada yang kurang datasetnya. Berarti kita tambahi from sklearn import dataset. Ya. Oke. Nah, ini baru bisa. Jadi misalkan nanti kita berjalan pada Jupyter Notebook ini, kalau misalkan ada yang belum terdefinisi, berarti kita lihat library-nya. Ya, itu pasti ada yang kurang. Biasanya kalau ini kita sudah gugup, tapi ini nggak perlu gugup ya. Jadi ini kita lengkapi library-nya, kemudian kita print Iris. Nanti akan keluar. Ya. Nah, datanya seperti ini ya, berupa matriks. Ya, ini ada keterangannya yang ini karena data impor, jadi pastikan koneksi internet Anda itu juga ada. Ya. Kemudian, misalkan kalau kita masih penasaran dengan Iris, berarti kita ketikkan Iris, kemudian tanda tanya. Ya. Nah, ini nanti muncul info dari datanya. Ya. Kemudian ada tipe, ada bentuk string, ya. Kemudian ada contoh-contohnya seperti ini. Ya, ini buat keterangan saja, buat informasi saja. Nah, kemudian ini kita lanjut ke iris.case. Ya. Kemudian kita enter. Ya. Nah, di sini untuk case-nya ada data, ada target, ada frame, kemudian ada
target names, dan sebagainya di sini. Ini masih merupakan dari case-nya data iris. Kemudian kita masih mengotak-atik tentang iris ya. Kita ketik print, kemudian iris dot DESCR. Kemudian kita enter ya. Nah, di sini ada keterangannya ya. Iris plan dataset, dan ini ada karakteristiknya. Nah, kemudian ada jumlahnya, jumlah instance, number of instance, kemudian jumlah atributnya ini yaitu yang kita bahas tadi, sepal length, kemudian sepal width, petal length sama petal width ya. Ini untuk varian dari 3 bunga iris. Nah, ini gambaran deskriptif dari iris ya. Misalkan ini dari keseluruhan ini panjang sepal minimalnya berapa, maksimal berapa ya. Ini ada di sini. Sepal, panjang sepal, lebar sepal, panjang petal, kemudian lebar petal ini ada di sini. Ya. Ya, ini termasuk referensi sumbernya. Oke, sampai di sini mungkin ada pertanyaan? Mungkin kalau belum ada, saya lanjutkan. Pelan-pelan saja. Ini sambil kita ngetik bareng-bareng. Ini saya lanjutkan untuk explore data iris. Ya, ini sebenarnya hampir kayak explore data pandas ya, dan ini materinya ada keterkaitannya dengan materi sebelumnya. Kita coba lagi print iris dot data. Nah, ini kita lihat data mulai data 0 sampai data yang ke-5. Kemudian kita ketik lagi print iris dot target. Nanti yang akan kita dapatkan ya data berupa matriks. Oke. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk explore dari data yang telah impor. Kita impor melalui scikit-learn ya. Yang berikutnya ini kita akan mengkonversi dataset yang kita impor ke dalam pandas data frame. Oke. Nah, ini konversinya ini tujuannya misalkan kalau kita ingin menggunakan nanti data yang telah kita konversi, misalkan nanti membuat grafik, ya itu nanti bisa kita gunakan dengan menggunakan konversi ke pandas.
langsung saja ini kita konversi dengan mengetikkan dataset sama dengan pandas dot D-nya besar ya, data frame, kemudian dalam kurung data, hurufnya kecil semua, sama dengan 6pi dot c, kemudian underscore, kemudian kita ketikkan kurung kotak ya, iris, kemudian kurung kotak lagi, kemudian jangan lupa diberikan tanda petik data. Nah, kemudian ini kursornya kita posisikan di belakangnya dua kurung kotak yang double tadi, kemudian kita tambahi koma, terus kita ketikkan lagi kolom sama dengan iris, kemudian kita ketikkan kurung kotak lagi, fitur, kita ketikkan fitur names. Ya, ini kita coba dulu. Ya. Oke, kita coba tidak ada masalah. Kemudian kita tambahi lagi dataset, kemudian kita kurung kotak, kemudian kelas, kita ketikkan kelas dengan tanda petik di dalamnya sama dengan kita ketikkan nampi dot c, kemudian underscore, kemudian kita kurung kotak lagi, kita tuliskan list, kemudian kurung biasa, kita ketikkan map, terus kita double kurung. Di dalamnya ada lambda X. Jangan lupa dikasih tanda titik 2. Terus kita lanjutkan iris dot target underscore names X. Nah, kemudian kita geser ke kurung biasa yang pertama ya, yang warnanya hijau. Kemudian koma, kita tuliskan iris target. Ya. Oke. Dan kita coba. Nah, ini kita cek lagi. Nampisi, kemudian list map, kemudian lambda, kemudian ya misalkan ini kita mungkin itu iris.target ya, sebentar saya iris.target name X, kemudian oh ya ini ya iris.target ya, ini insya Allah benar ya. Oke. Kita rapikan. Ya.
Ya, jadi ini bisa saudara lihat bagaimana cara konversi dataset iris ke Pandas. Ya, langkahnya ada di sini, algoritmanya ada di sini ya. Jadi nanti bisa Anda praktekkan, atau misalkan Anda praktekkan langsung juga lebih baik. Nah, kemudian selanjutnya kita explore untuk data iris, print data set dot shape. Ya. Nah, berarti untuk dataset iris ini terdiri dari 150 baris dan 5 kolom. Selanjutnya print dataset dot head 5. Kita ketikkan ini dataset.head dalam kurung 5. Bisa Anda perhatikan ketikannya ya. Dan perhatikan juga ketikannya sendiri-sendiri. Nah, dari dataset yang sudah kita konversi ke Pandas, itu ada nomor, kemudian sepal length, ya, yang pertama ini, kemudian ada sepal width, petal length, sama petal width. Sama yang terakhir ini ada kelasnya ya. Kelasnya itu jenis ya, bisa setosa, kemudian bisa yang lain-lain, bisa versicolor, bisa virginica. Dan kemudian yang Dikeluarkan semua aja, Pak. Dikeluarkan misalkan semua, ganti. Berapa seribu misalkan data? ini 150, Pak. 150 Misalkan. data. Ya. Ya. Ya, ini kalau misalkan kita keluarkan semua ya. Ini ada setosa sama virginica. Jadi ini dataset yang sudah kita dapatkan dari library Escalent. Jadi melalui Escalent kita dapat memanggil data yang sudah ada, yang bisa kita buat belajar dalam machine learning. Ini saya lanjutkan lagi. Nah, dari data yang sudah ada, ini bisa kita lihat deskripsinya ya. Deskripsi, statistik deskriptifnya, print, dataset, describe. Ya. Jangan lupa kita kurung. Kemudian kita enter. Nah, dari beberapa data ya, dari keseluruhan data ini ada 4 yang bisa dideskripsikan. Ya, kenapa kok hanya 4? Karena yang satu ini adalah data yang bukan data kuanti. Ya, ini yang bisa dideskripsikan adalah data kuanti. Ya, mulai panjang sepal, lebar sepal, kemudian panjang petal sama lebar petal. Ya, ada jumlah, kemudian ada rata-rata, kemudian ada standar, kemudian ada nilai minimal, H1, H2, H3, dan sebagainya.
Nah, dari data yang ini kita coba buat diagramnya, ya. Nah, ini kita yang pertama ini membuat diagram box atau diagram kotak dengan menggunakan pandas ya. Ini bisa, ya mohon maaf mengulangi yang pandas kemarin, tapi ini diharapkan nanti bisa menambah keterampilan kita dalam mengolah data, juga menambah keterampilan dalam pandas. Kita ketik dataset.plot, kemudian dalam kurung kind. Nah, ini jenisnya misalkan yang pertama box, kemudian subplot, ini nilainya true, koma, kemudian layout sama dengan misalkan kita buat 2,2, terus share X, ini false, kemudian share Y, ini juga false. Nah, kemudian kita tampilkan plt.show. Nah, kita coba. Ada yang keliru berarti. Oh ya, ini kain boxnya ya. Oke. Kain box, subplot, ya. Ya, ini sudah benar. Ya. Nah, dari data iris yang 4 ini tadi, ya mulai dari panjang sepal, lebar sepal, nah ada panjang petal, lebar petal, ini bisa kita lihat apakah ini lebih terdistribusi ke atas atau ke bawah, atau ini rentangannya panjang atau pendek. Nah, itu bisa Anda analisis melalui ini. Bisa Anda lihat dan Anda analisis. Oke. Selanjutnya, misalkan kalau kita membuat histogram dari data iris ini, ya, kita mengeksplor data iris yang ada biar tahu isi datanya itu apa saja, informasi datanya apa saja. Ya. Nah, bisa kita ketik dataset.hist, kemudian jangan lupa kurungnya, kemudian bawahnya plt.show. Nah, ini saya yakin Anda sudah mahir. Nah, ini dari histogram ini juga bisa kita tahu persebaran datanya. Oke. Nah, misalkan kalau satu lagi kita penasaran bentuk grafik scatternya seperti apa sih? Ya, kita ketik saja scatter matrix dalam kurung dataset. Kemudian plt.show. Nah, ini kita lihat scatternya seperti apa. Nah, bentuk scatternya seperti ini ya.
Nah, ini mulai dari perbandingan dari panjang petal dan panjang sepal. Kemudian ada yang panjang petal dengan panjang sepal, ya. Ini bisa kita lihat untuk scatternya. Nah, dari data ini nanti bisa kita analisis membantu kita dalam menganalisis data. Sampai di sini bisa diikuti untuk kode-kodenya. Ya, nanti untuk kode yang sudah saya ketikkan nanti akan saya share. Nah, ini saya lanjutkan lagi untuk pengolahan data yang lebih lanjut, ya. Nah, ini untuk ulasan yang selanjutnya, ini nanti kita lihat bentuk data yang lain, bentuk deskripsi data iris yang lain. Nah, ini kita cek lagi untuk atasnya, library-nya. Nah, karena ini juga kemarin kita juga belajar pandas. Nah, pandasnya ini kita tambahkan, ya. Kita tambahkan saja import pandas std. Kemudian kita tambah lagi import Seaborn SNS. Ya, ini kita tambahkan dua library ini. Nah, dari data ini nanti kita lihat deskripsi. Kalau misalkan datanya ini berbentuk pandas, ya. Kita lihat lagi. Ya. Nah, kita lanjutkan. Tadi untuk manggil iris tadi sudah, ya. Manggil data iris tadi kita coba di sini tadi yang di sel ke-34, ya. Nah, iris sama dengan dataset .load iris. Ya. Misalkan apakah cara manggil data iris itu saja, ya. Ya, kita coba load data iris. Kita coba apakah cara memanggilnya itu saja. Misalkan saya coba seperti ini. Iris sama dengan load iris. Terus kita enter dulu. Nah, belum bisa. Misalkan kita coba, ya, kita coba from sklearn dataset import load iris.
Kita coba iris sama dengan load. Load iris. Ya. Oh, keliru ini nih. Keliru, ada yang keliru. Kan library-nya ya. Load iris. Load underscore iris. Ya, saya lupa tadi. Oke. Nah, ini pada kenyataannya bisa ya. Nah, kemudian kita lihat deskripsinya. Iris underscore df dot describe. Ya. Ya, ini belum bisa ya. Ini kita lengkapi aja dulu untuk yang iris, load iris ya. Kita lengkapi bawahnya. Untuk load ini sudah kita coba. Kemudian karena ini juga memerlukan langkah berikutnya, berarti kita lanjutkan saja. Kita membuat PD data frame. Membuat PD data frame. Nah, tadi kan langsung di describe belum bisa ya. Jadi kenapa kok bisa seperti itu? Ya, karena untuk membuat deskripsinya ya, ini kita harus buat PD data frame-nya dulu. Kita ketikkan iris underscore df sama dengan pd.data frame dalam kurung data sama dengan iris dot data ya, koma kolom sama dengan iris dot fitur underscore names. Nah, ini kita cek dulu, tidak ada error. Kemudian kita lanjutkan target underscore df sama dengan pd dot data frame kemudian kurung data kemudian sama dengan iris dot target Oke, saya lanjutkan. Iris target. Ya, ini masih di dalam kurung ya. Ya, jangan sampai di luar kurung. Kemudian kolom sama dengan ini misalkan targetnya ini adalah spesies. Nah, jadi kita cek target underscore df pd data frame, kemudian jangan lupa dikurung data sama dengan iris target, kemudian kolom sama dengan spesies.
Kemudian dari sini target yang ada spesies ini nanti kita convert kita ketikkan, kita definisikan def converter, kemudian spesi, ya nggak pakai S. Nah, ini memerlukan iterasi ya. Nah, misalkan oh ini pakai if spesi ini sama dengan 0, maka return setosa, kemudian elif spesai sama dengan 1, return versi color, kemudian else return virginica. Ya. Nah, ini. Terus kita ketikkan target underscore df, kemudian ini tadi spesies ya, karena targetnya ini tadi spesies, kemudian sama dengan target underscore df, kemudian kita kurung lagi, kurung kotak, spesies. Nah, kemudian kita ketik apply dalam kurung converter. Kita coba, oh tidak ada masalah. Terus kita tambahi iris underscore df, kemudian sama dengan pd dot concat, kemudian jangan lupa kurung biasa sama kurung kotak, di dalamnya diketikkan iris underscore df, kemudian target underscore df. Nah, kemudian kita sisipkan koma di antara kurung kotak sama kurung biasa yang belakang ya. Kita ketikkan axis-nya sama dengan 1. Kemudian kita lihat deskripsinya. Iris underscore df dot describe. Mari kita lihat. Nah, di sini kita juga bisa melihat deskripsi dari data iris ya. Ya, kita bedakan dari bentuk yang atas.
Nah, ini tadi deskripsinya, ya. Deskripsinya yang atas, misalkan kita mengkonversi dataset, ya, mengkonversi dataset, kita bisa dalam bentuk seperti ini dan juga bisa dalam bentuk seperti ini, ya. Jadi hasilnya lebih rapi yang kedua. Ya, cuman memang untuk langkah-langkahnya itu lebih panjang yang kedua. Cuman ya kita lihat saja hasilnya. Kalau jumlahnya sama, jumlah datanya. Kemudian untuk min ya sama. Kemudian standar deviasinya 82806 sama saja. Ya, ini cuman bentuknya lebih kelihatan lebih rapi, ya, daripada yang pertama. Nah, dari sini ini bisa kita lihat, kita lanjutkan juga iris underscore df.info. Nah, ini infonya seperti ini, ya. Kemudian misalkan kalau kita menginginkan bentuk grafik yang lain, misalkan grafik dari si bond, ya, langsung kita ketikkan saja sns.pairplot, kemudian dalam kurung iris underscore df, koma, kita ketikkan who sama dengan spesies. Ya, SNS kita cek, ya, sns.pairplot, kemudian kurung iris underscore df, kemudian who sama dengan spesies. Ya, kita cek hasilnya seperti apa. Nah, ya mohon maaf agak lemot, ya. Ya, ini untuk hasil dari visualisasi datanya itu juga tergantung dari misalkan kecepatannya, ini juga tergantung dari spesifikasi masing-masing. Jadi tiap laptop bisa jadi menampilkan hasil yang berbeda. Cuman kalau di sini, ya, untuk dari grafiknya pastinya sama, karena ini juga data yang sama. Oke. Sampai di sini masih bisa mengikuti? Bisa, Pak. Masih, ya. Saya lanjutkan pelan-pelan, ya. Ini untuk explore data iris saya cukupkan, dan selanjutnya pada ulasan ini kita akan mencoba mengolah iris dengan menggunakan scikit-learn untuk kita coba pada model regresi linier. Ya, biasanya yang paling populer di kalangan matematik atau statistik biasanya regresi linier. Ya. Dari sini kita nambahkan library, ya, library atau tools-nya. Kita ketikkan dulu, karena kalau kita belum mengetikkan tools-nya, nanti pasti akan terjadi error seperti kejadian yang tadi.
Jadi perintahnya itu tidak terdefinisi. Nah, kita coba form sklearn dot model underscore selection import train test split. Nah, ini nanti fungsinya untuk apa? Nanti fungsinya untuk melatih data. Karena kalau tidak kita tambahkan seperti ini, nanti data juga tidak bisa kita latih dan juga tidak bisa kita uji. Nah, kemudian kita tambahkan lagi untuk tools yang pokoknya, ya, from sklearn dot linear underscore model, ya. Nah, ini toolsnya yang sekarang yang kita import adalah tools regresi linear. Import linear regression. Ya. Import linear regression. Ya. Nanti kita cek. Kemudian from sklearn dot matrix dot import min square error. Ya. Untuk tools yang ketiga, ini sebenarnya sifatnya ini opsional saja, ya. Fungsinya untuk validasi dari model yang telah kita gunakan. Nah, jadi misalkan Anda ingin menggunakan mean square error, ya nanti import saja mean square error. Kalau misalkan pakai MAPE atau mean absolute percentage error, ya itu bisa Anda import. Ya, jadi ini sifatnya opsional. Jadi tergantung dari kebutuhan teman-teman. Selanjutnya, setelah kita import tools-nya, kita import library-nya, ya. Ini kita convert data, mohon maaf, konversi sajalah, konversi data ke tipe numerik, bentuk data numerik atau tipe numerik, gitu aja, biar nggak kebanyakan narasi. Versi data ke tipe numerik. Nah, ini kita ketikkan iris underscore df dot drop. Kemudian kita kurung dan kita kasih tanda petik spesies. Kemudian kita kasih keterangan tambahan. Aksesnya sama dengan 1. Kemudian in place-nya bernilai true. In place bernilai benar. Kemudian kita ketikkan lagi target underscore df
sama dengan pd.dataframe datanya ini harus huruf besar, pd.dataframe, kemudian kolom sama dengan kurung kotak, spesies, kemudian kita sisipkan di antara kurung kotak dan kurung biasa, data sama dengan iris dot target. Ya. Di sini kita pastikan dulu ketikannya itu benar. Kemudian untuk pengkonversian satu lagi, iris underscore df sama dengan pd dot concat iris df koma target underscore df. Kemudian kita sisipkan ke sini, axis sama dengan 1. Ya, kita cek dulu. Apakah ini perintahnya sudah benar? Nah, berarti ini ada yang salah. Baris yang kedua, ini target df pd data frame, kemudian kolom spesies, kemudian modul panda no atribut data frame. Nah, kita coba dulu. Nah, ada yang salah ini berarti. Target df sama dengan pd data frame. Oh, ini ya. Data D-nya besar, frame-nya F-nya besar. Kita cek. Dan dilalah spesiesnya ada yang belum kedetek. Ya, spesies. Data spesies not found in axis. Berarti. Kita cek lagi ya datanya yang dari atas tadi. Iris ds drop spesies axis sama dengan 1, in place sama dengan true. Kemudian target df, sebentar. Kalau misalkan ini kita hilangkan, kita cek satu persatu. Wow, data spesies not found. Ya. Nah, karena ini data spesies not found, maka kita pastikan dulu yang atas-atasnya ya. Kita coba. Misalkan ke sini. Kemudian
Oh, sebentar, loading. SNS plot. Nah, kita coba. Nah, ini enggak ada masalah. Terus kita coba lagi. Spesies. Kita kopikan saja. Kolom spesies. Kemudian data sama dengan iris.target. Ya, mungkin ada yang bisa membantu. Kenapa kok salah ini? Bentar, kita cek dulu. Kita cek dari atas ke bawah ya. Mungkin ada yang kurang. Sama saja. Species not found in axis. Axis 1 in place true. Ya, kita cek lagi. Iris DF drop spesies axis 1 place true. DF concat cek apply converter. Ya, kita lihat di apakah ada yang belum lengkap. Ya, ini bisa jadi seperti itu. Ya, kita lihat kelanjutannya tadi ya, mulai dari sini ya. Tadi mulai dari load data iris ya, load data iris ini sudah. Terus kita cek lagi dataset import, load irisnya sudah ya. Nah, ini sudah. Kemudian iris DF PD data frames, data iris data, kemudian kolom iris fitur name. Kemudian target DF PD data frame iris target. Ini sudah. Kemudian dev converternya ini
target spesiesnya ini juga sudah. Kemudian ini juga target underscore df spesies sama dengan target df spesies dot apply converter. Iris df pd concat ini. Kemudian kita lagi sudah, ini juga sudah. Kemudian tinggal yang ini. NS. Nah, ini. Nah, ini SNS per plotnya kok malah error. Bentar. Permisi, Pak. Ya, Mungkin error karena kolom spesiesnya sudah di-drop, Pak. Di bagian akhir tadi. yang bagian akhirnya. Iya, Pak. Mungkin bisa dipisah kali, Pak, kolom selnya. Lalu di-restart ulang running-nya. Ya. Sebentar, ini saya restart dulu ya untuk filenya. Restart. Nah, ini kita restart dulu. Ya, nanti bermunculan kadang nah, ini terus oke. Ini PLT show-nya yang tadi. Terus scatter matrix dataset. Oke. Kemudian ini tadi load data iris. Kemudian ini juga sudah clear. Terus plotnya. Nah, ini grafiknya muncul. Kemudian ini tinggal kita konversi. Dari atas sebenarnya sudah tidak ada masalah. Terus kita coba. Ya, alhamdulillah. Berarti tadi error kernelnya ya, minta di refresh ya. Jadi kadang terjadi masalah di sini, terjadi masalah di perangkat kita ya. Jadi untuk menghadapi masalah seperti ini ya, yang pertama kita harus telaten dalam bekerja dengan perangkat kita. Terkadang terjadi error. Apabila terjadi error, itu nanti bisa kita restart kernelnya. Ya, saya lanjutkan lagi. Kemudian karena
kita menggunakan model regresi linier, maka juga ada variabel X sama Y-nya ya. Jadi ini kita ketik X besar sama dengan iris underscore df dot drop, kemudian kurung labels pakai S, kemudian kita ketikkan sepal length. Misalkan kita pakai variabel X-nya ini sepal length dalam sentimeter. Kemudian di sini untuk axis 1. Ini untuk variabel X-nya iris underscore df drops label sepal length, nggak pakai S tapi ya. Kemudian dalam satuan sentimeter sama dengan axis 1. Untuk amannya ya kita ketik dulu, kita enter dulu. Oh, enggak ada error. Kita lanjutkan yang Y. Terkadang permasalahan error juga bisa dalam kita memanggil kolom atau baris buah data. Kemudian yang Y ini juga iris underscore df Nah, ini kita kurung kotak sepal length dalam sentimeter. Oke. Ya. Tidak ada masalah. Nah, ini variabelnya. Nah, kemudian setelah kita menentukan variabelnya, kita memisahkan, ya. Biasanya dalam machine learning, ya, kita tentunya memisahkan data training dan data testing ya. Training dan data testing. Nah, ya kemudian cara memisahkannya gimana? Ya kita ketik saja dari tools yang sudah ada ya. Xtrain, X underscore test. Ya. Nah, Xtrain, Xtest ya. Pakai underscore. Kemudian Y train, Y tes sama dengan train tes, train underscore tes, kemudian underscore split. Ya. Train test split ya, kita perhatikan huruf-hurufnya ya, jangan sampai keliru. Terus kita kurung, kita ketikkan lagi X, terus Y, terus misalkan tes underscore size. Misalkan minta data testing berapa, terserah. Misalkan mau berapa? Sepertiga, kalau misalkan
data yang kita buat testing itu sepertiga, ya kita tulis saja 0,33. Kemudian random state. State-nya sama dengan 101. Misalkan kita pakai random state 101. Kemudian kita enter. Nah, tidak ada masalah. Ya. Nah, ini memisahkan dataset ya, data training dan data testing ya. Nanti kalau misalkan Anda ingin mengubah data testingnya itu 0,25, itu nanti silakan Anda ubah test size-nya ini 0,25. Ya, nanti kita coba saja. Nah, kemudian kita lanjutkan ke modelnya. Input ke model. Ya. Model regresi linear. Nah, ini kita lanjutkan ke model regresi linear. Ya, saya lanjutkan. Misalkan kita lanjutkan modelnya. Nah, regresi linear kita kasih inisial LR, berarti langsung saja linear regression. Ya, kita coba. Nah, tidak ada masalah. Nah, selanjutnya kita training data yang ada ya. Kita training atau fitting model. Nah, berarti untuk mentraining ini kita masukkan saja lr.fit dalam kurung yang kita panggil yang untuk di training adalah x-train y-train. X-train sama Y-train. Kita coba. Nah, nanti outputnya regresi linear. Kemudian kita lanjutkan. Nah, dari regresi linear ini tentunya bisa kita kembangkan ke forecasting ya, terutama forecasting yang simple, yang sederhana. Misalkan kita membuat prediksi ya, dari panjang sepal, panjang petal, ya, lebar sepal, lebar petal yang ada. Misalkan kita pakai fungsi yang ada ya, lr.predict, kemudian x test, dan juga, nah ini datanya yang keluar. Kemudian misalkan ini
Kita tambahi prediksi sama dengan atau pred gitu aja, lr dot predict dalam kurung x test. Kita coba. Ya, ini berarti kalau misalkan kita ingin nampilkan yang kayak tadi ya berarti kita print saja. Print dari prediksi itu tadi. Nah, hasilnya seperti ini. Oke. Nah, selanjutnya untuk memvalidasi ya, memvalidasi dari performa ya. Validasi atau evaluasi performa dari model. Nah, ini kita pakai print langsung saja ya. Print dalam kurung min square error ya. Nah, ini tampilannya saja. Kemudian perintahnya ini min square error. Nah, di sini kemudian kita tambahkan kurung lagi ya. Jadi kita panggil yang y testnya, y test. Kemudian prediction. Ya. Kita coba. Nah, dan ini MSE-nya adalah 0,101745 dan sebagainya. Ya. Untuk besarannya ini tergantung dari RAM yang Anda gunakan. Semakin banyak, semakin bagus, semakin teliti. Nah, selanjutnya ini karena data baru kita training, ya, maka kita lihat nanti akan kita testing datanya. Ya. Kita cek dulu iris underscore df dot log 6 misalkan, apakah bisa kita cocokkan ya. Misalkan kita testing untuk yang garis data ke-6. Nah, ini datanya yang tadi, data iris yang asli. Nah, kemudian ini kita cek ya, atau kita copy saja. D ya, ini jadi kita testing. Kita testing 1. Misalkan D sama dengan ini pakai kurung kurawal ya. Misalkan untuk menghemat ini kita copy saja. Ya. Copy paste, terus ini kita tanda petik. Nah, kemudian kita kasih titik 2.
Kemudian jangan lupa kita kasih koma. Belakangnya juga sama, kita berikan titik 2. Nah, kemudian juga kita kasih kurung kotak, jangan lupa. Ya, kita cek apakah bisa kita rapikan. Lumayan. Kemudian ya ini kelihatan lebih bagus, kelihatan lebih rapi. Ini juga sama. Kemudian kita titik 2. Koma. Ini juga merupakan lanjutannya ya, masih ini sama saudara-saudara. Kita kan. Nah, nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Nah, untuk spesies ini sebenarnya ya tidak terlalu urgent untuk masuk ke variabel, namun ya kita masukkan aja dengan nilai 0. Dengan nilai 0. Nah, ini sudah. Kemudian kita tambahi tes underscore df, kemudian sama dengan pd dot data frame-nya, data D-nya besar, frame-nya besar, kemudian data sama dengan D. Nah, ini untuk menampilkan kita ketikkan tes df. Ya. Klik. Nah, ini dia. Ini untuk data testingnya. Ya. Nah, kita bandingkan sama. Ya, sama. Kalau di sini, kalau misalkan kita misalkan kita print saja ya, print tes df. Ya. Kita coba. Ya, ini hasilnya berarti 4,6, 3,4, kemudian 1,4, 0,3, dan 0. Ya, hasilnya seperti ini. Nah, kemudian kita prediksi lagi ya, karena ini data sudah kita training dan kita testing, kita membuat prediksinya, misalkan ini prediksi atau kita singkat pred, kemudian lr dot predict, kemudian dalam kurung x test. Ini kita coba ya. Tidak ada masalah. Kalau tidak ada masalah, berarti kita bisa menampilkan prediksinya ya. Prediksinya yang ke 0 berapa? Misalkan print. Kita tulis prediksi
Spal length. Kita tulis print prediksi panjang spal. Ya. Panjang spal ini satuannya misalkan dalam sentimeter. Nah, kemudian kita tampilkan seperti ini. Kemudian jangan lupa koma, karena ini yang data yang kita bandingkan ini ya, kita coba satu data, kemudian pred dalam kurung kotak 0. Nah, kemudian kita tampilkan lagi print dalam kurung. Nah, panjang aktual ya. Panjang spal. Panjang dalam sentimeter juga. Kemudian kita kasih titik 2, koma. Tadi panjang spalnya itu adalah 4,6. Ya. 4,6. Ya. Kita cek. Nah, ini. Jadi untuk prediksinya, untuk panjang spal, ini ketemu adalah 5,46. Ya. Kemudian panjang yang aslinya ini adalah 4,6. Jadi antara prediksi sama panjang spal ini ada selisih ya. Jadi ada selisih. Dan misalkan kalau seandainya ini untuk data testing sama data trainingnya ini kita ubah. Apa yang akan terjadi kira-kira? Misalkan data trainingnya itu 0,75 atau 3/4-nya, kemudian 0,25-nya data testing. Kita coba. Ini sebenarnya nggak harus setiap nggak harus setiap sel, tapi ya sebenarnya dijadikan satu juga bisa. Cuman karena ini kita sama-sama untuk pembelajaran ya, saya buat satu sel. Kalau misalkan nanti Anda buat di Spider itu juga bisa jadi satu. Ya. Nah, kita cek MSE-nya. Nah, ini MSE-nya kalau misalkan pakai data training, data testingnya, data training 0,75, data testingnya itu 0,25. Ini hasilnya mean square error-nya itu lebih kecil ya. Tadi kan 0,1017 ya. Sekarang 0,092 ya. Berarti selisih 0,01. Kita lihat lagi pada kenyataannya gimana prediksinya. Apakah prediksi itu jauh dari kenyataan ataukah sama? Ya, kita tes saja. Karena kita juga saintis ya, tak ada salahnya untuk kita mencoba. Nah, ini untuk prediksinya, untuk prediksi panjang spal ya. Tadi kan 5,46. Nah, sekarang
jadinya 5,44. Nah, jadi untuk jika kita otak-atik tadi data training sama data testingnya itu akan menghasilkan hasil yang sedikit berbeda. Ya, oke. Sementara dari saya ini dulu ya, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan ya. Mohon maaf ini sudah jam 10. Mungkin ada pertanyaan? Untuk materinya yang ini saya share saja nanti. Dan untuk kegiatan ini nanti kita lanjutkan lagi jam 1 siang. Oke, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman. Ya, ada. Belum ada. Oke, kalau belum ada mungkin Sekarang dicoba sampai sendiri dulu. Oke. Di jam 1 ketemu lagi. Ya. Supaya laptopnya dingin lagi. Oke. Ya, sekian dulu untuk presentasi dari saya. Untuk materinya nanti saya kirimkan. Kemudian nanti jam 1 kita ketemu lagi untuk membahas tentang tools dalam Scikit-learn yang lain ya, dengan menggunakan data yang lain. Oke, moten mawon, terima kasih Pak Prof. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi nanti jam 1 ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.